Rumah sakit bukan membuat dia sehat, membuat dia tambah sakit. Tapi rata-rata orang itu ketika sakit membutuhkan ditemani. Heeh. Gitu. Karena orang sakit itu kan seringkali dua apa betul? Sign and symptom. Sign itu tanda, symptom itu gejala. Banyak orang hanya bercerita tentang gejala, ketika Gejala. dicek nggak ada sign apa-apa, nggak ada tanda apa-apa. Nah ini yang sering disebut dengan psikosomatik. Yang apa? Kayaknya aku udah sembuh deh, kayaknya aku udah sembuh, kayaknya aku penyakit ini, penyakit itu. Itu memunculkan penyakit beneran. Iya. Terima kasih buat teman-teman. Selamat siang juga buat Pak Dokter. Ya, siang Pak Udu. Rahayu. Menarik. Hari ini kita akan membahas tema tentang cinta yang menyembuhkan. Ya, Jadinya sentuhan cinta yang menyembuhkan. menyembuhkan. Ya, ya, ya. Kan tema kita beberapa minggu terakhir ini bicara tentang cinta, Pak Ya. Dokter ya. Dan kita sekarang fokus ke sentuhan cinta yang tujuannya adalah menyembuhkan. Saya cerita sedikit dulu sebelum masuk tentang diri saya sendiri, Pak Dokter. Ini saya, kalau dulu waktu saya kecil, ketika tiba saatnya saya sakit, Pak Dokter, ada ketakutan yang luar biasa karena saya tidak tahu caranya menyelesaikan. Ke dokter dah lagi ini gitu loh, ke dokter dah minum obat dah lagi, kalau nggak gitu masuk rumah sakit dah lagi gitu. Karena seperti di luar jangkauan itu problem yang saya hadapi gitu. Di luar jangkauan, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, setelah beriring saya kuliah, ketika kesendirian dan ketakutan saya akan sakit itu berubah menjadi keinginan untuk belajar gitu. Karena jauh dari orang tua, kalau dulu kan dekat dari orang tua, ya ada yang ngurus, ada yang ngatur lah Pak Dokter. Sakit masuk rumah sakit atau apa, ada yang ngurus. Nah, ketika saya kuliah di ITS tahun 97 itu, rasa tidak peduli atau rasa takut itu berubah menjadi rasa ingin tahu, Pak Dokter. Rasa ingin tahu dan belajar gitu, belajar. Dan banyaklah saya ketemu tentang penyembuhan. Salah satunya itu adalah dengan sentuhan, dengan berjalan tanpa arah gitu. Banyaklah yang saya. Nah, sekarang saya seperti hari ini kan saya lagi sakit, Pak Dokter. Tidak mudah lah. Maksudnya sakit itu setiap orang pasti mengalami, walaupun ya siapapun dia gitu. Bukan berarti saya sekarang sudah tahu banyak tentang herbal dan sebagainya, tidak pernah sakit itu. Nah, seperti sekarang saya sakit atau mungkin tahun-tahun yang lalu saya sakit, seperti ada keberanian tahu apa yang harus saya lakukan untuk kembali sembuh gitu, kembali sembuh. Ya, ritual sederhana lah Pak Dokter. Kembali ke dalam diri yang saya lakukan kemarin itu, saya sakit kan, saya agak pusing, demam sedikit, pilek. Ya, ritual saya kembali menyentuh diri, kembali ke dalam diri saya untuk hening kembali, kemudian istirahat. Kalau bisa saya istirahat total gitu. Nah, setelah istirahat total yang bisa saya lakukan, ini belum sembuh nih Pak Dokter. Kayak bergerak sekarang. Bergerak maksudnya yang saya lakukan itu adalah jalan. Seperti hari ini kan saya baru habis jalan kurang lebih 1 jam. Nggak jelas mau kemana, yang penting ikutin hati aja. Nah, saya ketemulah tuh pohon besar tanpa saya sadar. Saya pengen meluk dia, hati saya bilang peluk dia gitu. Saya peluk pohonnya gitu. Saya pengen menyayangi diri dengan cara seperti itu gitu. Dan tanpa sadar pusing saya hilang, pilek saya berkurang dan sebagainya gitu loh. Nah, dari situlah saya semakin percaya bahwa menyentuh diri sendiri dengan kasih sayang, bentuknya banyak sekali mungkin menyentuh diri sendiri itu Pak Dokter ya. Tadi kan dengan minyak paras dan sebagainya, seperti tadi saya memeluk pohon, itu kan bentuk cinta untuk diri sendiri ketika kita sakit Pak Dokter. Nah, seperti apa pandangan Pak Dokter tentang cinta itu bisa menyembuhkan Pak Dokter? Seperti yang saya alami ini Pak Dokter. Ya, kemarin yang nonton TikTok, tapi memang bau-baunya agak horor-horor Pak Udu. Ya.
Jadi si konten kreator ini pergi ke tengah hutan, Heeh. di mana di sana ada katanya seorang nenek tua diam. Entah dia ketemu dengan nenek tua atau apa tidak, tapi terkenal nenek tua itu berdiam di sana dari cukup lama di sana, menua di sana. Diceritakanlah hal-hal magis, gaib dan sebagainya. Tapi dia nggak peduli dengan kisah gaib Ya, dan sebagainya. Yang dia pikirkan adalah karena pernah juga melihat reel seperti itu cerita bahwa ketika direkam memang ada orangnya di situ sendirian di tengah hutan gitu. Nenek-nenek. Kalau kita yang sudah terbiasa di tempat ramai disuruh sendirian kan agak bingung. ya, ya, ya. Nah, begitu Pak Putu menceritakan hal yang Pak Putu lakukan tadi, tiba-tiba dia yang berpikir ulang tentang nenek tua itu. Ya. Bagaimana dia bisa ada di sebuah tempat tengah hutan sendirian, Heeh. jauh dari kemungkinan sumber makanan yang biasa kita makan, gitu, padi dan sebagainya, kan dia tidak tahu dapat makanan dari apa. Dan dia bisa bertahan lama, hidup sampai tua begitu. Tanpa peluang mungkin dia akan sakit seperti orang-orang umur dia tuh mungkin ke dokter kan gitu. Renungan Pak Putu tadi membuat yang berpikir bahwa jangan-jangan dia sudah memeluk sesuatu di situ. Satu, dia memeluk dirinya sendiri. Karena dia tidak lagi mendapatkan harapan dipeluk oleh orang lain. Ya, Di tengah hutan sendirian siapa yang memeluk kita ketika betul, kita sakit? betul. Kecuali diri kita dan lingkungan kita. Dan dia dipeluk oleh keberaniannya untuk menghadapi suasana itu. Mm-mm. Seperti Pak Putu bilang tadi. Walaupun Pak Putu tidak ada di hutan, tapi berada di Surabaya waktu itu kan memeluk diri sendiri. Ya, betul. Karena jauh dari orang tua, jauh dari orang-orang yang mungkin akan bisa memeluk, menghilangkan sakitnya Pak Putu. Ya, ketakutan. Ketakutan itu. Dan Pak Putu dipeluk oleh keberanian. Siapa lagi yang melindungi diri saya kecuali saya sendiri. Betul. Dan ternyata itu menyembuhkan. Betul ya Pak Putu ya? Ya. Nah, apalagi ketika tadi Pak Putu juga cerita bagaimana jalan sendiri dipeluk oleh cahaya matahari yang bagi orang lain lagi panas-panasnya. Kan dipeluk oleh cahaya matahari. Lalu Pak Putu memeluk pohon besar. Yang dalam konteks kita kan ada Banaspati Raja, ada Banaspati, ada Prajapati. Nah, Banaspati itu kan cahaya. Ya. Pak Putu sudah dipeluk oleh cahaya, dipeluk oleh Pertiwi, ya, yang Anggapati Pertiwi, dengan jalan kaki Pak Putu grounding, lalu memeluk pohon seperti memeluk Banaspati Raja gitu, yang menguasai hutan gitu. Itu kan mempunyai efek penyembuhan. Buktinya Pak Putu merasa pasti lebih baik sekarang gitu. Jauh lebih baik. Nah, apalagi ketika semua isi bumi itu, ramuan-ramuan itu dipeluk, lebih gampang dipeluk ketika dia menjadi sebuah produk gitu. Nah, yang dia ingin renungkan adalah bagaimana pelukan itu, sentuhan itu bisa menyembuhkan. Ya. Kita lihat, kan Pak Putu juga sering bilang, secara alami, kita bergerak ketika mengalami sakit pasti bergerak untuk menyentuh. Ya, betul. Sakit gigi kita begini, Betul. ya, sakit kepala kita begini, ya kan? Refleks. Refleks. Sakit perut kita gini. Bahkan ketika kita kedinginan dan kita ingin membantu jantung kita menguat, mengatasi dingin itu kita begini. Betul, betul. Seakan-akan memberi jantung tambahan di sini. Iya. Gitu. Menggigil pula. Nah, ternyata di situ yang lihat sentuhan itu mempunyai efek meningkatkan sistem imun, meningkatkan oksitosin, serotonin, dopamin, endorfin. Wow. Semua hormon-hormon yang bisa menyembuhkan diri kita itu ditingkatkan ketika kita menyentuh. Itu baru sentuhan Pak Putu. Ya. Belum sentuhan dengan cinta. Baru sentuhan aja. Baru sentuhan saja. Artinya sentuh, aduh. Gitu Baru aja. sentuh aja sudah sentuh aja. menimbulkan efek Iya, penyembuhan, Pak Dokter. iya. Wih. Aduh, gitu. Belum kita, ini masih menyentuh dengan aduh-aduh kan? Iya. Aduh, gitu. Bayangkan kalau kita menyentuh dengan cinta, Wow. energi cinta, agak berbeda pasti hasilnya. Nah, kemarin nggak tahu kenapa tiba-tiba lutut yang sakit kemarin. Sakit dan dia harus pergi melayat Ya. sore-sore kemarin. Mungkin dari habis duduk lama gitu. Sakit ya. Sakitnya kayak bahasa orang Bali biulan. Ya. Biulan itu. Mungkin jadi otot gitu. Kenapa ya gitu? Nggak ada benturan, nggak ada apa-apa gitu. Hamil naik motor kan dia terasa apa tuh nyut. Tiba-tiba membawa ingatan Tiang pada masa Tiang kerja di puskesmas, main sepak bola benturan, nyerinya luar biasa, Tiang pegang sembuh dia. Nah, pas kemarin naik sepeda motor,
yang sentuhlah dia dengan tangan kiri. Sorry. Saya ngomong dengan penuh cinta Pak Udu. Nggak sampai lama, begitu tiba di tempat orang upacara, orang melayat, nyerinya berkurang. Pak Udu. Besok kita duduk biasa lagi gitu. Nggak ada nyeri lagi gitu. Yang tadinya nyucuk kudang lagi gitu. Mau diapain ini? Minum obat yang malas. Dia kan malas minum obat Pak Udu. Kalau bawa kalau dibalur minyak kan lagi di rumah minyaknya, yang di jalan kan. Udah sentuh dengan cinta aja dah. Kan yang sering mengatakan kan seperti kemarin kan kita ngobrol di Zoom kan. Ya. Sentuhan cinta yang menyembuhkan. Nah, saya harus buktikan itu, dia harus buktikan. Bener kan? Yang buktikan lah. Dan benar jadi Pak Putu. Nah itu. Apalagi hari ini Pak Putu bercerita hal yang sama. Nah mungkin itu. Banyak tekanan darah bisa menurun dengan sentuhan. Ya. Tapi ada satu. Kemarin dia kan cerita, sentuhan itu bisa menimbulkan relaksasi. Tapi selalu ada paradoks Pak Putu. Ada sentuhan yang bisa menegangkan. Selalu ada seperti itu. Nah, Tapi setelah tegang kan rileks tetap Pak relax. Dokter. Nah jadi itu. Ternyata sentuhan itu mempunyai efek luar biasa. Nah kalau kucing mungkin dia dengan jilatan dan sentuhan ininya. Gitu. Kalau kita lagi menggaruk-garuk kan juga sentuhan dalam frekuensi yang berbeda. Gitu. Ternyata memang Tuhan itu hebat ya semesta ini. Sentuhan itu bisa memberi kekuatan yang luar biasa. Gitu. Dan kemarin kan kita ngobrol Pak Budu bahwa sentuhan itu bukan hanya tentang sentuhan tangan. Ya, betul kan? Ternyata ada sentuhan mata. Ya, dari panca indera yang Pak Dokter bilang. Saya baru dapat kemarin. Iya, saya tertekun baca itu. Loh, ternyata sentuhan itu bukan hanya dari fisik semata. Iya. Sentuhan penglihatan, sentuhan pendengaran, sentuhan aroma dan sebagainya itu Pak Dokter. Betul. Kenapa Pak Dokter bisa sampai berpikir sejauh itu? Nggak sentuhan. Nggak tahu Pak Putu. Dan karena saya berpikir kata-kata itu juga bentuk sentuhan kan. Dari kemarin itu ya ketika kita ngomong dengan empati tinggi kepada orang yang sakit, mereka merasa dipeluk kok. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Putu kayak gitu kan. Mereka merasa dipeluk sekali dengan sentuhan. Saya tumben dapat ditemani ketika saya sakit seperti ini gitu. Biasanya kan dimarah, di apa. Omongan itu juga dalam bentuk sentuhan. Memeluk gitu. Memeluk ya kan. Bukan hanya tentang memeluk ini kan. Bahkan tatapan mata itu bisa memeluk Pak Putu. Yang baru sadar. Telinga bisa membantu memeluk orang. Dengan memberikan telinga untuk mendengar gitu. Itu memeluk orang. Yang baru ngeh kemarin itu ketika mengalir Pak Putu. Aroma juga mungkin Pak Dokter ya. Makanya hidung kan. Betul. Aromaterapi. Betul. Dan dari situ saya menariknya kan dulu berpikir bahwa minyak faras itu hanya sekedar kandungan Pak Dokter. Kandungan 100 tanaman obat kayak gitu. Setelah berjalan waktu, apa yang sempat sampaikan Pak Dokter itu iya gitu loh. Bukan hanya sekedar dari apa komposisi di laboratorium. Tapi di balik itu ada pelukan alam yang diberikan oleh minyak itu kepada tubuh kita. Dari aromanya, dari sentuhan kulitnya, dari rempah-rempahnya Pak Dokter kayak gitu kan. Terus akhirnya ada orang lain yang bantu membalurkan, ada cinta akhirnya di situ kayak gitu Pak Dokter. Kalau enggak orang lain ya kita sendiri. Akhirnya baru tahu. Biasanya kan kita hanya minum obat. Nah, di sini ada hal-hal lain yang terjadi dalam proses penyembuhan itu. Makanya kadang-kadang miracle itu kan terjadi Pak Dokter. Nah, di situ saya ngelihat bentuk cinta atau sentuhan itu sangat beragam. Yang benar. Karena kita memeluk pohon dengan tangan kita. Tangan kita ini kan juga tangan kan begini. Akar-akar itu kan juga tangan. Jadi kalau kita memeluk pohon dengan tangan kita, lalu pohon memeluk kita dengan tangannya berupa akar. Makanya akar-akaran yang menjadi ramuan-ramuan herbal itu kan cara ini dia kadang kita memeluk orang dengan buah karya kita dengan buah tangan kita misalnya oleh-oleh itu kan menyenangkan, merasa dicintai buah tangan oleh-oleh buah tangan atau memberikan dia buah kerja kita. Nah kalau alam memberikannya lewat buahnya juga membantu kita kan. Ternyata
ada bagian tertentu dalam diri kita sama dengan alam. Entah dia memberikan buahnya, akarnya, dan sebagainya. Oh, ternyata kalau kita gali lebih dalam, Pak Putu, Hmm, keharmonisan kita dengan alam itu ternyata sentuhan yang sama-sama menyembuhkan. betul. Saya Luar merasa itu biasa. Pak Dokter. Ya. Kadang-kadang kan saya punya ritual sendiri Pak Dokter dalam dari dulu nih Ki, tapi kadang saya lupa. Nah, akhir-akhir ini terus terang saya lupa dengan ritual itu. Saya punya sebuah ritual yang rutin saya lakukan minimum 2 minggu atau 1 bulan sekali Pak Dokter. Yaitu ritual berjalan tanpa arah namanya. Berjalan. Pokoknya Mengembara lah, walaupun berjalan. dekat. Ya walaupun dekat, itu kan saya paling 2-3 jam Pak Dokter. Ya, ya. Berangkat siang, sore udah di rumah gitu. Rutin biasanya Ya, ya. sebulan sekali kayak gitu berjalan. Kemana ya? Pokoknya saya dari rumah nggak ada target. Mau ke selatan, ke utara. Kalau ada pertigaan saya mikir kanan kiri maju maju gitu. Berarti lurus gitu loh. Ya. Terus gitu. Kadang-kadang nyampe, kadang-kadang di sungai atau kalau nggak gitu nyampe di Ya, ya. di kebun orang. Ya. Kayak tadi saya jalan itu nyampe di tempat-tempat banjir. Oh ya? Iya, di sungai-sungai banjir, Dokter. Nah, itu ritual. Nah, saya sakit ini ingat lagi sama ritual itu. Ritual itu seperti ada sentuhan yang tidak selesai dulu yang lupa saya lakukan ritual untuk diingatkan lagi dengan cara seperti itu. Ini saya tanya Pak Dokter tentang sentuhan dan cinta itu. Ya. Apakah sentuhan dan cinta ini ada korelasinya kuat atau mereka berdiri sendiri sebenarnya Pak Dokter? Sentuhan dan cinta itu sama atau berbeda atau mereka berkorelasi itu gimana Pak Dokter? Bagaimana cara kita mengekspresikan cinta untuk ditangkap ekspresi itu oleh orang lain kecuali dengan menyentuhnya? Ada cinta yang diekspresikan agar menyentuh orang melalui tatapan mata. Betul nggak Pak? Ya. Melalui kata-kata yang menyentuh telinganya. Ya. Melalui aroma tubuh kita, feromon kita yang menyentuh hidung orang itu. Itulah. Nah, termasuk lewat tangan. Jadi cinta itu membutuhkan sentuhan untuk mentransformasi atau mentransfer cintanya, energinya, lalu mentransformasi orang itu. Jadi transformasi terjadi karena ada transfer. Bagaimana cinta bisa menyembuhkan kalau tidak melalui sentuhan, Pak Budi? Ya, sentuhan itu kan hubungan. Jadi beda-beda sedikit antara sentuhan dengan singgungan. Singgungan kan juga menyentuh. Tapi cenderung ketika singgungan itu menyebabkan ego yang tersentuh, gitu. Sehingga muncullah reaksi-reaksi ego. Gitu. Tapi kalau cinta yang menyentuh agak berbeda ya. Tentu yang yang merasa disentuh adalah bagian perasaan yang halus. Karena cinta itu kan energi yang lumayan halus sebenarnya. Sehingga ketika dipancarkan ada rasa bukan kepemilikan, rasa perlindungan, rasa nyaman yang terpancarkan oleh cinta, betul nggak betul? Beda kalau yang dipancarkan bahasa kebencian. Tatapan mata kebencian itu kan bisa berkelahi orang gara-gara tatapan mata, betul nggak? Tapi tatapan mata itu bisa membuat orang juga kalau dia mengandung cinta bisa membuat orang menunduk malu gitu kan? Nah, jadi di sana kita paham bahwa cinta itu menjadikan sentuhan sebagai media untuk dia menghubungi orang yang ingin diberikan cinta itu, gitu. Itu intinya. Ya. Dan dari pengalaman Tiang, Pak Dokter, ketemu kan banyak orang sakit ini. Kita ngomong orang sakit di rumah terapi, terus ketemu di seminar-seminar, di acaranya Pak Dokter juga. Kadang-kadang orang curhat kayak gitu, Pak Dokter. Orang sakit itu cenderung itu dia menyalahkan diri sendiri, Pak Dokter. Seperti menyalahkan, terus merasa ya dunianya sudah runtuh gitu. Alih-alih mereka menemukan cinta itu kembali untuk menyembuhkan, malah mereka mengutuk dirinya sendiri. Kenapa hidup saya penuh dengan penderitaan dan sakit gitu. Bukannya dengan kita mengutuk diri sendiri atau menyalahkan diri sendiri, malah menambah rasa sakit itu sendiri, Pak Dokter. Dari sakit fisik saja menjadi sebuah penderitaan dalam hidup. Nah, bagaimana mengolah sebenarnya sakit ini untuk menemukan cinta yang nanti bisa menyembuhkan, Pak Dokter, bukan malah memunculkan penderitaan itu, Pak Dokter. Ya, secara fakta kan kita tahu Pak Putu, ketika orang sakit, orang menderita,
Dan Ya, sejak kecil kita diajarkan untuk tanda petik menolak dan ujung-ujungnya membenci penderitaan. ya, Sehingga ketika kita mengalami rasa sakit, tentu kita yang muncul benci. betul. Kebencian hanya bisa dinetralkan oleh cinta. Ya, Tapi begitu kita minta tolong sama orang, orang yang mau menolong kita tidak memberikan kita cinta. eh, Makanya rumah sakit versi orang barat menyebutnya hospitality, hospitality, hospital. Karena di pelayanan. sana harusnya ada hospitality. Ya, Tapi di beberapa tempat orang mengaku bahwa pergi ke rumah sakit, pergi ke tempat kesehatan, mendapatkan wajah-wajah yang kadang judes, kadang ya, begini. Betul nggak Pak Budi? betul. Ya, dia mendapatkan laporan seperti itu dari Ya, banyak orang. Wih, dia perlakukan judes begitu. Nah, separuh kepercayaan dia untuk sembuh sudah hilang. oh ya, Ya, karena apa? Dia punya kepercayaan 50% untuk sembuh ketika pergi ke dokter misalnya. Begitu ketemu dokter, ketemu perawat yang memancarkan cinta kasih, mungkin dia sudah naik ke 90% sembuh. oh, oke. Ditambah obat 100% sembuh. Tapi kalau dia datang menemui pelayanan kesehatan, tidak mendapatkan pelayanan yang menyehatkan, Ya, 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 tapi menyakitkan gitu. Ya, wajah yang tampak tidak ramah gitu misalnya. Ini langsung saya tidak akan sembuh di sini. Minimal udah berkurang lagi kepercayaan dia kepada dirinya sendiri kan untuk mengalami kesembuhan. oke. Ini bahayanya, Pak Udo. Maka rumah sakit bukan membuat dia sehat, membuat dia tambah sakit. Karena sudah tadi, belum lagi ketika dia mendapatkan harga-harga lagi gitu. Tapi yang percaya pada satu hal Pak Udo. Ya, Karena ada orang kaya raya. ya, Bahkan setelah dia sudah sembuh dan boleh pulang, nah, masuk ICU nih. Masuk ICU, sudah boleh pulang. Terus dia bilang, nggak apa-apa, rawat aja dulu di sini. Karena uangnya tidak oh, ada ininya apa namanya, tidak ada set, tidak ada angka, tidak ada seri. tidak ada serinya gitu. Dia tidak peduli mau bayar berapapun. Kenapa? Karena di sini saya mendapatkan pelayanan, Menemukan cinta itu. menemukan cinta dan perhatian. Oh, dia belum puas dengan perhatian orang-orang yang merawat dia, walaupun dia CU kan. Heeh. Dia nggak peduli dengan kata CU-nya, yang dia peduli apa perawatan yang sangat mendukung dia mengalami kesembuhan yang jauh lebih baik. Dia nggak peduli uang lagi, Pak Bro. Oh, dari sana dia yang paham, oh ternyata bukan jenis ruangannya yang membuat orang itu sembuh apa tidak, jenis pelayanannya. Oke. Kalau orang menyentuhnya dengan senyum gitu, wah orang itu sudah lebih mudah menerima sakitnya gitu. Berarti tadi Pak Dokter jelaskan itu kan penderitaan orang ketika sakit itu bisa dengan baik terilis ketika hospitality itu atau pelayanan dari luar itu Ya, sangat menolong orang-orang yang sangat sakit dan menderita ini Pak Dokter. betul. Karena ketika orang sakit Pak Putu ya, sakit dari dalam nih, Ya, dia sudah menganggap tubuh pun tidak mencintaiku. ya, Berdoa, Tuhan nggak mencintaiku karena masih sakit. betul. Pergi ke dirawat di rumah, keluarga nggak ada sempat Semua menemani dia, sibuk. kehilangan cinta dari keluarga. Akhirnya udahlah, saya bawa ke rumah sakit, tapi di rumah sakit ketemu lagi misalnya pelayanan yang Oke. tidak membuat dia merasa nyaman dan Oke. merasa dicintai. Oke. Tambah parah nggak dia Betul, jengkelnya sama betul. penyakitnya sendiri, betul Pak? Betul. Ya, Gitu. Tapi begitu misalnya dia sakit, ya. dari dalam sakitnya tetapi dia merasakan, oh ini memang seolah-olah tubuh saya membenci saya, gitu Oke. misalnya. Jadi dia meletakkan 40% nilai tubuhnya sedang membenci dia, 40%. Keluarganya menemani dia dengan kasih sayang. Ya, Ya. betul, Jadi si 40% nggak bisa naik. betul. Diantar ke rumah sakit, ketemu orang-orang yang melayani dengan ramah, dengan penuh kepercayaan diri, dengan membuat dia nyaman di situ. Nggak berkembang, malah mengecil kebencian dirinya pada tubuhnya itu. Itu yang harusnya dilakukan. Ya. Bukan sekedar obat berarti Pak Dokter untuk menjadi sembuh itu Pak Dokter ya. Semua orang pernah mengalami ini pasti kan? Betul Pak Dokter. Ketika ada orang tua yang merawat kita dengan cinta kasih, Ya. terus ketika kita ke dokter ada pelayanan yang luar biasa, lingkungan teman-teman kita yang saling support satu dengan yang lain Ya. itu benar-benar Mm-mm. memberi energi kesembuhan itu sendiri. Betul. Itu berupa sentuhan cinta itu kan Pak Dokter kan? Ya. I am not alone gitu. Ya betul. Saya Karena tidak sendiri. ketika orang sakit dan beda dengan orang yang Ya, memang ketika sakit dan ingin sendiri itu beda lagi. Ya. Ada yang begitu Pak.
selalu ada apa namanya paradoks gitu. Ada yang orang sakit merasa lebih nyaman kalau sendirian karena dia gunakan sakit itu untuk kembali mencintai dirinya. Betul. Oke lah, tubuhku sudah membenciku. Mungkin selama ini aku kurang Ya, perhatian dan ya, cinta padanya. Aku akan balik mencintainya. Mungkin orang kayak gini memerlukan kesendirian. betul. Tapi rata-rata orang itu ketika sakit membutuhkan ditemani. Heeh. Gitu. Saya termasuk kategori yang sendiri itu Nah, Pak saya Dokter. tahu nih, mau itu jalan sendiri nanti. Gitu. Kategori yang sendiri. Ya, Karena saya merasa ya, kurang intim, terasa kurang dengan diri. Tapi ya. ketika saya berjalan sendiri, Hmm, ketika saya meditasi ya, sendiri, ketika saya hmm, merenungi tubuh sendiri, ya, kembali rasanya saya ingat sama diri ya. sendiri yang sehari-hari habis waktu untuk orang lain gitu. Hmm. Oh iya ya, saya kurang masuk ke dalam diri kayak gitu. Dia pernah begini Pak Putu. Ketika ada yang lumayan sibuk belakangan tahun-tahun belakangan ini Ya, menulis buku kan banyak nih Pak Putu. ya, Kan sakit pinggang nih Pak Putu. Sakit pinggang luar biasa kan. Ya mau jalan juga lagi sibuk gitu kan. Tapi akhirnya apa? Dia jengkel. Dia berikanlah sakit luar biasa Pak Putu. Akhirnya apa? Saya minta maaf. Sorry ya, sorry gitu. Sorry membuat kamu tidak mendapatkan relaksasi. Tapi relaksasi bagi punggung dia ini adalah apa? Dia ngajak jalan lah. oke. Dia ngajak jalan di sepanjang pantai. Ketika dia jalan sepanjang pantai ini, apa yang terjadi? Dia merasa bahagia. Terima kasih ya, aku sekarang lebih kuat lagi untuk menyanggamu gitu. Kemarin selama kamu ajak aku duduk, aku lemah jadinya. Ya, Karena untuk bisa membuat tubuhmu tegak, ya, aku harus rajin olahraga. Tubuh punggung itu seakan-akan berkata demikian. Ajak dong aku gerak-gerak supaya aku punya kekuatan lagi gitu. Yang bersadar secara medis kan kita tahu Pak Betul. Otot kalau tidak dipakai, dia akan mengecil. iya, Kalau otot punggung mengecil karena jarang dipakai, otot kaki mengecil karena jarang dipakai, dia nggak akan kuat menyangga seluruh beban ini, Pak. betul, Dari betul. sana ada yang paham, oh iya ya, sorry. Nah setelah dia ngajak beberapa kali jalan itu, sakit punggungnya hilang, sakit pinggang juga hilang. Apalagi nggak punya pinggang lagi. Tapi emang lumayan, Pak. Dulu biasa, weh pasti gini-gini, aduh. Sekarang nggak, lumayan lah gitu. Enak lah dia dijak, karena diajak latihan ya otot punggungnya gitu. Nah, menarik ini Pak Dokter. Sakit itu sebenarnya wujud cinta tubuh atau wujud marahnya tubuh Pak Dokter? Nah, ayo. Wujud dia menunjukkan cintanya dengan cara berbeda. Iya, Ya, karena kurang perhatian mungkin Pak Dokter ya, ya. persis. Sama dengan lambung. Heeh, Lambung sakit, rasa lapar. Dia kan mencintai kita. ya, Kamu jangan sampai gini dong. Jangan sampai kamu kekurangan gula gitu atau hipoglikemi dan nggak bisa beraktivitas. Sini aku kasih sakit supaya kamu makan. Nah, itu kan bentuk perhatian. hmm, hmm, Rasa sakit itu kan bentuk sinyal supaya kita memberi sesuatu buat dia. Gitu. menarik. Sama dengan alarm kita bunyi, itu kan Oke. bentuk cinta alarm kepada rumah kita agar tetap aman gitu kan. Ya, jadi gitu Pak. Ya, bukan hanya tentang sakit fisik sih Pak Dokter, Ya, termasuk luka persis. batin, Ya. hubungan di relasi kerja, Hmm. terus di rumah tangga gitu kan. Ya, Sentuhan-sentuhan itu ya, sangat dibutuhkan kan Pak Dokter untuk ya, membangun keharmonisan ya, di tempat kerja seperti ini gitu loh. ya, Bukan hanya sekedar SOP kan. ya, Di kantor ini saya juga ya. kan memperlakukan aturan Ya, kerja itu. Kalau SOP tanpa ada sentuhan Pak Dokter, mm, seperti kering rasanya. Mereka selalu tahu celah mm, untuk mengakali SOP mm, ketika kering cinta itu Pak Dokter. Ya ketika ada mm, SOP A, B, C, mereka akan akalin gimana caranya biar mm, cepat, biar selesai, cepat pulang gitu dan sebagainya. mm, Tapi ketika kita sudah sentuh dengan cinta mm, gitu loh. SOP itu bukan sekedar SOP, mereka jalankan bahkan bisa lebih mereka lakukan mm, dan mereka berikan. Di situ saya lihat, oh kejenuhan, mm, rasa bosan gitu bisa diselesaikan dengan ya, cinta. Dan itu awalnya tanpa cinta, bibit-bibit sakit itu akan muncul. Termasuk perusahaan pun punya bibit-bibit ya. sakit gitu loh. Ya, menurut yang sih SOP tetap dijalankan tetapi sebagai bentuk yang berbeda. Betul. SOP di perusahaan dijalankan sebagai apa? Sentuhan obatnya bekerja. Jadi dalam pekerjaan itu kita butuh sentuhan satu sama lain, Pak Putu. Karena itu yang akan membuat kita lebih semangat lagi kan. Ya, Ya. ya, Nah ini Pak Dokter, ini saya iseng lihat ya, ada enggak sih pertanyaan. ya. Nah ini, Mm,
Pak Budi nih ngomong, dia pernyataan Hmm. karena tidak ada tanda tanya. Sakit itu memang sudah dijadwalkan Tuhan. Menurut pandangan Pak Dokter gimana? Kalau Tiang sih bebas memberikan pandangan seperti Ya, itu kan. Gitu. Karena dalam konteks yang luas, semua adalah Tuhan. ya, Kalau konteks yang lebih luas. Tetapi kalau kita menyebut Tuhan ada di sana, gitu misalnya, kasihan juga nanti kalau Tuhan disalah-salahkan. Misalnya betul. apa? Kita diare karena kita makan nggak benar, Ya, nanti kita sebut Tuhan yang menjadwalkan diare kita. Tapi mungkin bukan itu yang dimaksud. betul betul. Jadi memang ada saat di mana eh, tubuh itu sakit karena memang ada jadwalnya. Ya, Jadwal untuk apa? Untuk mengingatkan kita. ya. Ada memang demikian. Seperti untuk kembali ke dalam. Contoh nih contoh. Ada jadwal orang hipertensi ketika usia sekian. Ada orang jadwalnya sakit lutut, terutama ketika dia umur-umur sekian. Ada memang demikian gitu. Ada penjadwalan tertentu. Tapi ada jadwal itu dipercepat oleh karena lifestyle kita yang nggak Betul, beres. betul. Jadi semua bisa berpengaruh satu sama lain gitu. Nah, bagaimana supaya jadwal dari semesta itu tidak dipercepat gitu? Ya, kita perbaiki diri kita. Betul. Karena ketika orang-orang desa itu lifestyle-nya bagus, makannya mungkin 1 kali sehari, tapi jalannya banyak, menyatu dengan oksigen murni banyak di hutan sana, hidup bisa sampai 103 tahun gitu. Betul. Betul. Ya, mm-mm. Ya kan menderita, Ya, sorry. Sakit, tua, mati itu kan sudah ya, pasti dalam hidup Pak Dokter. ya, Setiap ya, ya. orang tidak mungkin bisa Ya, menghindari sakit Pak Dokter. ya, Karena faktor usia dan sebagainya ya, kan. mm-mm. Tapi janganlah kita mencari sakit itu kan Ya, begitu. mempercepatnya, Mempercepat prosesnya. Saya setuju dengan omongan Pak Dokter tadi. Jangan sampai ya, mempercepat makanan yang buruk, tidak ya, ya, menjaga hubungan dengan mm, tubuh. Ya, ya, pikiran kita dibuat stres dan sebagainya. ya, mm-mm. Kan seperti tadi ini bahasanya sudah dijadwalkan Tuhan gitu. Ya, Mungkin jadwal itu maksudnya ya semua orang akan mengalami ya, ya. sakit dan Jadwal-jadwal tertentunya gitu. tertentu gitu loh. Tapi kalau dari sudut lain saya berpikir, ah kok Tuhan yang salah gitu. Ada yang memang bagian begitu, ada yang bagian yang kita punya free Oke. will untuk Ya mempercepat. kayak free will Free will, sebenarnya Pak Dokter ya. mempercepat, memperlambatnya begitu. Oke, eh ini Pak Wardi Wong. Jadi satu keberkahan dalam hidup saya bisa mendengar dan melihat perkataan yang membuka kesadaran. Ya, Tuh, kesadaran tentang kesehatan itu ya, sendiri gitu. mm, Apakah sebenarnya Pak Dokter ya, seperti orang yang hadir di tadi orang bilang sakit itu, mm, mungkin sakit itu yang dijelaskan tadi sudah ya. terjadwal itu ada nggak sakit akibat karma? Ada Pak Bodo. Karena kalau kita melihat hidup itu dalam tempo yang satu episode kehidupan terdiri dari beberapa potongan-potongan cerita kehidupan, bab-bab tertentu, maka apa yang kita alami hari ini mungkin sebagai akibat dari karma kita kemarin. Ya, Apa yang kita alami minggu ini mungkin karena karma kita minggu lalu. Apa yang kita alami tahun ini mungkin karena karma kita tahun-tahun sebelumnya. Contoh nih, ya, kita tahun-tahun sebelumnya jadi sembarangan menggunakan lutut, ya, lompat sana lompat sini, bahwa kemudian terjadi kehancuran pada lutut kita, bantalannya agak menua sedikit di usia sekarang mungkin ya lutut jadi kurang baik ya, gitu kan, ya. contoh. Jadi ada pengaruh itu. Nah, lebih luas lagi jangkauannya. Ada satu kehidupan ini kita terima sakitnya akibat kehidupan sebelumnya. Gitu. Ini yang contoh yang disebut dengan penyakit yang dibawa dari kehidupan sebelumnya. Nah, ini sering ditemukan secara studi oleh orang-orang yang mampu melakukan hipnoregresi. Wow. Hipnoregresi itu artinya orang mencari sumber penyebab masalahnya sekarang. Karena nggak ketemu penyebabnya sekarang, Ya, ketemunya ternyata penyebabnya di kehidupan masa lalu. Gitu. Oh, ini penyebabnya kenapa saya sakit seperti ini. Kan saya pernah ceritakan, Pak Udut yang pernah ceritakan tentang apa yang ditemukan dalam studi Dr. Michael Newton ya, yang nyeri tenggorokan itu. Secara THT tidak ada ketemu apa-apa. Karena normal semua organnya gitu. Ternyata dibawa ke hipnoregresi, sekian kehidupan sebelumnya dia adalah seorang anak kecil yang meninggal karena lehernya terpanah wow. oleh panah suku Indian Ya, ketika mereka mengalami migrasi ke Amerika, orang-orang Inggris zaman itu. Dan setelah dia melihat dirinya
sebagai ruh keluar dari tubuh yang terpanah itu. Waktu itu dia sadar, ingat bahwa dia sangat marah pada saat itu. Jadi kehidupan pada saat itu seakan-akan kehidupan kemarin bagi sang ruh. Ya, jadi bukan hal yang lama, hal yang kemarin. Sehingga dia masih mengingat itu. Barulah kemudian si Dr. Michael Newton menyadarkan dia bahwa apa? Tubuhmu yang itu sudah sekian tahun Oh, udah nggak ada. sudah nggak ada. Ini Itu tubuh hanya baru. ini tubuhmu yang baru. Harusnya kamu nggak memproyeksikan sendiri di dirimu sebagai ruh itu kepada tubuhmu itu. Karena faktanya itu tidak ada tanda, yang ada hanya gejala. Gejala karena kamu mengingat ini di masa lalu. Setelah dia diingatkan seperti itu, oh dia baru sadar. Oh iya ya, oke kalau begitu saya ikhlaskan bahwa itu pernah terjadi di masa lalu dan saya sudah nggak sakit sebenarnya. Tepat setelah dia bisa menerima itu Pak Putu. Kuncinya penerimaan, Ah, penerimaan ikhlas dan dibangunkan dari hipnoregresinya dari tidurnya itu. Tiba-tiba dia nggak merasakan apa-apa. oh iya. Oh iya. Karena orang sakit itu kan seringkali dua Pak Putu. Sign and symptom. Sign itu tanda, symptom itu gejala. Banyak orang hanya bercerita tentang gejala, Gejala. ketika dicek nggak ada sign apa-apa. Nggak ada tanda apa-apa. Nah ini yang sering disebut dengan psikosomatik. Pikirannya merasa sakit, tapi tubuhnya nggak tanda-tanda apa. Gitu. Nah Oke. ini yang perlu disentuh dengan. Nah ini bahkan menyentuhnya ke masa lalu, Wow. ke karma masa lalunya gitu. Jadinya ada cinta-cinta yang belum beres lah di situ Ya, Pak Dokter ya. ya. Ada luka-luka yang belum beres, tinggal disentuh dengan cinta malah saya berpikir, loh bisa sembuh langsung. Makanya orang Bali itu punya sebuah ritual Pak Putu. Kenapa? Ritual namanya Mobayuh. Mau bayuh, Mobayuh itu Mobayah otonan, Mobayuh mau bayuh otonan. otonan. Itu tujuannya apa? Untuk membayar utang-utang perasaan dia yang mungkin belum terima di masa lalu. Belum nol saldonya, belum ikhlas dia terima gitu. Sehingga pacarannya sekarang begini gitu. Ya kadang-kadang ada orang yang bisa sembuh juga. Ya, Oke, ini menarik ini kita ngomong tentang cinta penyembuhkan nih Pak Dokter. ya. Secara sains atau secara penelitian sudah ada belum sebenarnya yang meneliti tentang sentuhan-sentuhan ini Pak Dokter? Apa namanya sentuhan, cinta, pelayanan yang membuat orang itu sistem kekebalan tubuhnya lebih Ya. tinggi dari orang yang Mm-mm. banyak konflik dalam hidupnya, misalnya apa kekebalannya, penyembuhannya, prosesnya lebih cepat dan sebagainya. Secara akademisi sebenarnya itu udah ada belum Pak Dokter penelitiannya? Apa ini masih di ranah perkiraan-perkiraan seperti kita ini aja dari Ya. dalam seperti ini Pak Dokter? Kalau Pak Putu pernah nonton film Pitch Adam, Pitch Adam, Nggak Patch tahu Adam atau Patch Adam ya. tentang apa itu. Dia seorang dokter. Hah? Dia seorang dokter dan melihat pasien-pasiennya sakit. Ya. Dia kemudian menggunakan sebuah terapi yang ditolak oleh para dokter lainnya. Nah, Di instansinya, di dunia medis ditolak. Yaitu dengan membuat mereka bergembira, Pak. Disentuh cinta mereka dengan kegembiraan, dengan perhatian. Ternyata ada mengalami proses penyembuhan yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak diperlakukan seperti itu. Sempat ditolak dia. Dia dianggap nyeleneh lah. ya, Gaya penyembuhannya kok aneh gini gitu. ya, Tapi ternyata itu menimbulkan efek. Entah efek placebo, entah apapun efeknya. Tetapi bagaimanapun juga kan kalau efek placebo itu kan berkenaan dengan keyakinan dan kepercayaan. ya. Kalau placebo menyembuhkan, kenapa Iya, tidak? dokter-dokter pun melakukan pengobatan kan karena dasar keyakinan. Ya, Kalau keyakinan dokter ketemu dengan keyakinan pasien, udah. penyembuhan terjadi. Tapi kalau dokter tidak yakin, pasien yakin pada dokternya, dokter tidak yakin dengan obat yang dia berikan, mungkin dia akan ragu-ragu memberikan obat itu. Atau sebaliknya, dokter dengan penuh keyakinan memberi obatnya, tapi pasien yang ragu-ragu nggak ketemu. Oke. Nah, apakah dia kemudian benar-benar menimbulkan efek terapi? Apa hanya efek psikologis? Efek placebo tadi? Nah, dokter yakin karena obat ini secara studi memberikan angka kesembuhan 90%. Tapi ada loh efek yang disebut efek nocebo. Obat yang memang memiliki efek terapis tapi tidak berefek apa-apa pada pasien tertentu. Karena dia nggak percaya. Nggak percaya. Ya. Pilih obatnya yang mempunyai efek terapis tapi menimbulkan efek nocebo, tidak menyembuhkan. Atau obatnya tidak ada efek terapis tapi menimbulkan kesembuhan karena efek placebo. Gitu. Iya.
Pilih Ya, yang mana? ya pilih yang ini malah Pak Dokter. Yang ada efek terapisnya ada, lagi satu Menimbulkan placebo. menimbulkan placebo Ya, walaupun dengan sebenarnya dengan placebo itu kan sentuhan-sentuhan cinta itu kan. walaupun yang disebut placebo itu kan kalau dia tidak berefek terapi. Intinya adalah mempunyai efek terapi dan menyembuhkan. Karena dia dengan sama yakinnya. Kan gitu yang bagus. Betul, betul, Ya. betul, betul. Sama lah kayak kita lagi belajar di sekolah itu Pak Dokter. Kalau ketemu Mm-mm. guru galak, buka buku aja malas rasanya. Iya, Tapi iya. kalau guru itu penyayang apa, Ya, udah ada keinginan belajar, disupport Mm-mm. oleh mereka, semakin kita Semangat. ingin belajar semangat. Sama kayak kita sakit mungkin semangat ingin sembuh Ya, ya, ketika ternyata saya masih dicinta ya, ya, masih ya, disayang ya, dan ya. sebagainya. Ya, ternyata sakit itu rasa sayang tubuh kita supaya kita cepat mengambil sebuah tindakan Oke. sebelum dia lebih parah lagi kan gitu Pak. Ya. Nah, ini lagi Pak Dokter. Mm-mm. Banyak pertanyaan kan. Ya. Afirmasi itu Mm-mm. benar berlaku nggak untuk proses penyembuhan di dalam tubuh? Ada yang percaya, ada yang tidak. Masa sih afirmasi bisa menyembuhkan? Kalau udah gitu dokter nggak laku dong. Kadang-kadang begitu Pak Dokter. Tapi ada yang gitu, ya loh saya merasakan semenjak saya mulai afirmasi positif kepada tubuh saya pelan-pelan mulai membaik kayak gitu. Ya. Mulai merasa lebih damai, terus benjolan saya mulai Ya. berkurang dan seterusnya Pak Dokter. Kan dua sudut pandang yang jauh sekali Ya. berbeda itu Pak Dokter. Kalau kita bicara bahwa afirmasi adalah sebuah kata-kata yang memberi support, yang positivisme, yang memberi kesembuhan. Kalau itu kita anggap sebagai sebuah afirmasi. Bayangkan ketika dokter memberi obat. Lalu dokter mengatakan lewat kata-kata, ini ya minum obatnya tapi saya nggak yakin ini bisa menyembuhkan. Ya. Itu kan afirmasi. Ya, apalagi bilang ini minum obat. Saya yakin kamu nggak sembuh kok. Nah, lebih parah kan? Tapi kan yang dokter lakukan apa? Ini 90% pasien sembuh. Ya, semoga sembuh dengan ini lebih Semoga cepat. sembuh. Itu Ya, kan afirmasi. afirmasi. Bahkan ketika kita cek tulisan di situ, di resepnya atau di kertas, Afirmasi juga ya. semoga lekas sembuh. Ya, Bayangkan kalau tulisannya semoga tetap sakit dan bisa berkunjung kembali kan lain ya. Itu kan afirmasi juga Pak Putu. betul, betul, betul. Nah, jadi apa bedanya dengan afirmasi langsung kepada diri kita sendiri? Obat ini akan menyembuhkan saya. Betul, betul. Jadi kuncinya adalah apa? Dalam konsep quantum healing, Ya, penyembuhan di dunia-dunia kuantum itu kan sedang ada penelitian sekarang. ya, Bagaimana sesuatu yang diamati dan tidak diamati seperti double speed tadi. ya, Partikel apa energi kah cahaya itu. ya. Jadi ketika kita berikan sesuatu yang menguatkan, itu kan memberi tambahan Betul, kemampuan penyembuhan dirinya. betul, betul. Makanya semua orang di dunia medis pun percaya bahwa apa? Orang stres bisa memunculkan banyak penyakit. Semua orang tahu itu. Ya, Kenapa orang stres bisa memunculkan penyakit? Karena orang stres kan memunculkan kata-kata pesimisme pada dirinya sendiri. ya, Apa bedanya dengan afirmasi positif? Kalau stres yang apa? Kayaknya aku udah sembuh deh. Kayaknya aku udah sembuh. Kayaknya aku penyakit ini, penyakit itu. Itu memunculkan penyakit beneran. iya, Apa bedanya kalau dia mengatakan sebaliknya? iya. Kayaknya aku sembuh deh, aku sembuh dan memang terbukti sembuh. Berarti sebenarnya menyalahkan diri sendiri, berpikir negatif, Iya. itu kan bentuk afirmasi juga sebenarnya Pak Dokter ya, Semua tapi afirmasi kata-kata- negatif. Semua kata-kata afirmasi, Pak. Ya, kayak self talk atau self dialog dalam diri itu sebenarnya ketika banyak menyalahkan, ketika gini, itu bisa menjadi awal dari stres dan penyakit tadi kan, psikosomatis dan seterusnya Pak Dokter ya Iya. kan? Pak Budu pernah dengar cerita gini nggak Pak Budu? Ini ada seorang pemain sirkus kawakan. Berkali-kali dia menyeberangi sebuah lantai, dua lantai. Ya. Aman-aman aja. Sampai suatu hari dia jatuh. Hmm. Nah, ternyata setelah diteliti apa yang terjadi. Diteliti, kenapa tumben dia bisa begini. Padahal dia sudah berbiasa hal-hal seperti ini. Ternyata di momen terakhir kematian itu, dia nyebrang itu. Katanya malam itu tumben dia berpikir begini. Ya siapa tahu aku tidak akan berhasil hari ini. Pertama kali dia mengatakan demikian. Lalu dia siapkan segala sesuatu, surat wasiat kalau saya begini-begini. Sebelum-sebelumnya nggak pernah dia pikirkan itu Pak Budu. Saya berhasil hari ini. Selalu dia pikirkan keberhasilan dan dia nyebrang. Tumben hari itu dia berpikir, ya akan selalu tiba saatnya hari sial. Siapa tahu hari sial itu hari ini. Dan di situ tiba-tiba dia menyeberang dengan lebih waspada karena ada dorongan ketakutan. Ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya dia nyebrang biasa-biasa aja, seakan-akan tidak ada apa-apa di tali itu. Gitu. Dia pakai ini biasa. Nah, di situ ada pemahaman bahwa apa? Pikiran negatif, apalagi afirmasi berupa kata-kata negatif itu
bisa sangat berefek buruk. Sebaliknya, kalau dia positif, bisa sangat berefek baik juga. Ya, Ya. kan saya juga meyakini bahwa afirmasi itu adalah sesuatu yang baik dan sangat bagus dilakukan ketika kita punya masalah. Tidak punya masalah pun kita kan meditasi atau doa-doa itu kan bentuk afirmasi positif juga Pak Dokter kan. Tanpa ada doa dan sebagainya kan kita bisa saja tidak percaya bahwa kesembuhan itu mungkin terjadi. Makanya saya selalu bilang ketika kita memakai minyak paras gitu, bukan hanya menyentuh, bukan hanya digosokkan, selalu sediakan ruang kamu self talk sama tubuhmu, beritahu tubuhmu segera sembuh. Kalau dulu merasa ada salah, minta maaf lah. Saya selalu bilang begitu. Selalu sediakan ritual untuk ngobrol dengan diri sendiri lewat minyak paras, kayak gitu kan. Jadinya sentuhan di situ terjadi, cinta di situ terjadi, saling memaafkan dengan tubuh terjadi, kayak gitu. Tapi masalahnya sekarang Pak Dokter, ada pertanyaan ini kadang-kadang dari para pemakai minyak paras. Memang organ-organ bisa diajak ngobrol seperti itu kah? Pak Dokter bisa bantu jawab saya? Ya, di setiap sel itu kan mengandung jiwa, Pak Budi. Kita kan percaya ada benda mati, ada benda hidup. Ya. Kenapa ada benda mati? Karena tidak ada sang hidup di dalam benda itu. Oke, kita percaya bahwa di dalam setiap benda hidup atau makhluk hidup pasti ada sang hidup di dalamnya. Tubuh kita hidup karena ada sang hidup. Kapan sang hidup ini pergi, tubuh kita mati. Nah, sel-sel tubuh kita hidup, berarti kan ada sang hidup di dalamnya. Kalau di dalamnya ada sang hidup, maka dia bisa merasakan. Betul nggak Pak? Ya. Kita nih lagi lain-lain, mata kita lagi lain-lain. Lalu kaki kita atau tangan kita terenduk batu. Kesakitan enggak dia? Kesakitan. Padahal mata kita nggak melihat apa yang mengenainya. Karena dia bisa merasakan juga. Nah, kalau sel-sel kulit kita bisa merasakan sakit, kalau sel-sel lambung kita bisa merasakan sakit, maka mereka berarti juga memiliki perasaan. Kalau mereka bisa memiliki perasaan, maka perasaan itu bisa disentuh dengan kata-kata. Jadi kita bisa melakukan afirmasi, ngobrol sama dia. Jadi dari sana kita bisa paham bahwa setiap sel tubuh bisa diajak bicara, Pak Budi. Makanya banyak orang berdoanya kenceng keluar, 1 menit, 2 menit, atau bahkan 30 menit, kenceng doanya positif keluar. Ke dalam dirinya dia ngomong negatif. Kayaknya aku tidak sembuh deh. Walaupun tadi udah bersembahyang. Dia mengatakan seperti itu pada dirinya. Tanpa sadar bahwa tubuhnya bisa mendengar. Tubuhnya bisa mendengar apa yang dia katakan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa orang-orang jadi sulit sembuh. Nah, makanya ada sound healing. Apa gunanya sound healing? Healing, penyembuhan dengan frekuensi suara. Kenapa? Karena tubuh juga bisa mendengar, bukan hanya telinga yang bisa mendengar. Tubuh juga bisa mendengar. Faktanya apa, Pak Putu? Fakta tubuh bisa mendengar. Tapi bentuk pendengarannya berbeda. Mata juga bisa mendengar, bentuk pendengarannya berbeda. Ini pasti hal-hal yang aneh bagi orang. Contoh nih, kalau pernah nonton American Got Talent, ini ada seorang tuli karena sesuatu, nggak bisa mendengar sama sekali. Tapi dia menyanyi, dan nyanyiannya pas dengan ketukan ininya. Kenapa? Dia buka sandalnya. Kakinya dia biarkan bersentuhan dengan lantai, dan lantai digetarkan oleh musik. Dari sana dia paham kapan harus menyanyi A, B, C, dan sebagainya. Itu. Jadi tangan, telinga bisa melihat. Buktinya apa? Orang buta dengan ketukan bisa melihat sesuatu. Betul nggak? Betul. Orang buta bisa mengetahui dengan perabaan. Ini uang berapaan? Ini uang palsu apa enggak? Dia tahu. Mata bisa mendengar. Contohnya apa? Orang ngomong apa kan dibaca gerakan bibirnya. Dia tahu bisa. Dari kejauhan dia ngomong apa. Betul nggak? Betul. Jadi itulah fungsi panca indera kita. Bisa menangkap satu sama lain, dukung-mendukung satu sama lain. Gitu Pak, betul. Ini dalam nih cerita nih. Berarti kan kayak gini Pak Dokter, tubuh itu mendengar. Jangankan tubuh. Kadang-kadang kita sama tumbuhan pun ngobrol. Bisa tumbuh lebih baik. Sama saya Pak Dokter, saya pelihara anjing kan. Ada satu yang tak taruh di sebelah sana. Tidak pernah diurus, malah dia galak sekali. Tapi kalau kita sayang, mereka ajak ngobrol terus, kita ajak main, elus-elus, gimana ya?
Iya sangat baik, lembut dia, Iya, iya. tidak galak dan sebagainya binatang. Terus Mhm. ada yang dari Jepang itu siapa namanya itu ya, yang meneliti tentang air Air, itu. Masaru Emoto. Ya Masaru Emoto bicara Mhm. tentang air yang Dengan air gitu. ya air yang Mhm, mhm, dimarah-marah sama air yang dibilang terima kasih, mhm. maaf, syukur dan sebagainya itu Aslinya beda berbeda, kristalnya. kristalnya beda. Sehingga di Bali Pak Dokter tahu kan istilah Mhm. melukat. Melukat, metirte gitu ya. Nah, Mhm, itu secara spiritual menyembuhkan, tapi sebenarnya mhm. secara mental dan secara fisik itu ada ruang penyembuhan nggak di situ sebenarnya Pak Pasti Pak Dokter? Putu. Kan ada penelitian mengatakan bahwa sel-sel kulit kita itu, tubuh kita bernapas pada air, betul nggak? Betul? Nanti silakan dicari di googling teman-teman yang nonton silakan di googling. Sel-sel Sel-sel tubuh kita bisa bernapas dengan dengan air. air. Karena dia mungkin bisa mengubah air menjadi hidrogen dan Heeh. oksigen. Ya. Makanya banyak orang bercerita bahwa apa? Orang yang kekurangan minum, sel-selnya banyak mengalami kekacauan. Betul nggak, Bro? Ya, betul. Ya. Kenapa? Walaupun dia ada haus, tapi sel-selnya kurang air. Dia tidak bernapas dengan itu. Heeh. Karena sel-sel itu bisa mengambil oksigen yang lewat di sekitarnya. Gitu. Sel-sel itu kan mengandung dinding. Ya, proses apa namanya? Proses penyerapan oksigen bisa terjadi di situ, walaupun lewat air gitu. Ya, dan ini hebatnya, hebatnya tubuh kita itu. Ya Gitu. itu melukat itu tadi Pak Dokter kan Melekat ya. sudah ada ratusan tahun lah tradisi Hmm, nenek moyang ya, kita hmm, melukat, apalagi tadi mau bayuh, Pak Dokter Bayu, bilang ya, banyak ritual-ritual Bali yang terkesan mistis, tapi ya, saya melihat itu ada make sense, ya make sense. ya, make sense. Masuk akal ketika kita bicara tentang Hmm, bahwa sentuhan cinta itu menyembuhkan kan gitu ya, Pak Dokter. ya. Dari dulu, dari belum ada obat-obatan, apa yang dilakukan? Membalur, mepijat, Ya, balur, pijat, mekerok, mekerok, terus itu dan apalagi melukat. ya, Ya melukat ini juga salah kan satunya. sentuhan-sentuhan. Sentuhan semua Ya, memboreh. ya. Kita kalau lagi gerah-gerah gini kan ingin disentuh oleh air, disentuh oleh angin AC, Ya. disentuh oleh hembusan angin sejuk, kan sentuhan juga. Oke. Ya, Mungkin itu Pak Dokter. ya. Jadinya Mm, mm, cukup hari ini. Cuma sebagai penutup mungkin Pak Dokter ada ingin disampaikan tentang sentuhan cinta yang menyembuhkan. ya, Baik secara dulu ini kan sebenarnya sentuhan dan cinta ini sudah ada dari semenjak manusia ada kan Pak Dokter kan. ya, Tapi terus bertransformasi sampai sekarang dan mungkin sekarang ya, nggak tahu bentuk cinta itu ya. seperti apa di zaman sekarang ini sehingga terus bisa menyembuhkan setiap orang Ya. itu. Silakan Pak Dokter ada yang ingin disampaikan. Pak Putu pernah melihat piramid. Pernah. Piramid itu memiliki 4 sisi, Ya, heeh, empat apa garis lah. ya, Dan itu dianggap bisa menyentuh langit, sehingga dibikin tinggi-tinggi sekali, bisa menyentuh langit, atau bisa menyebabkan itu terkonek, heeh. terjadi transformasi oleh itu, piramid itu. Makanya sering disebut segitiga Bermuda, segitiga. Intinya transformasi. Jadi kalau kita lihat empat empat begini ya, 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 kalau itu menyatu, menimbulkan transformasi hebat. Kebayang nggak Pak Putu? Kalau empat itu adalah di tengah-tengah lagi satu, ya, itu adalah panca indera yang menyatu untuk memberi sentuhan cinta. Bertransformasi enggak orang dari sakit menjadi sehat? Bisa. Maka sentuhlah tubuh kita dengan tatapan yang penuh cinta. ya, Sentuh dia dengan kata-kata dari bibir kita penuh cinta. ya. Sentuh dia dengan aromaterapi yang membuat dia merasa nyaman. Hmm, Sentuh dengan tangan kita. ya, ya, ya. Ya, sentuh lagi dengan apa tadi? Mulut, lidah ya. Jangan di lidah lagi ini, jangan di lidah apa namanya? Jangan dijilat lah bukan. Maksudnya dengan kata-kata. Kata-kata, Ya, jadi kata-kata sentuh dengan pendengaran. kata-kata, sentuh dengan suara-suara yang kita dengar, Ya, yang mata, menyembuhkan, sentuh dengan mata kita yang memberi cinta kasih kepada tubuh kita, sentuh dengan aroma aromaterapi, dengan kulit, ya, dengan dengan sentuhan. kulit, entah aroma minyak yang Ya, Pak aroma Putu sama kulit lagi produksi, satu ya udah. itu lagi satu kulit, nah, sembuh. Kalau kekuatan itu menyatu, kebayang nggak? Ya makanya kalau kita hanya misalnya dipijat tapi dengan marah-marah, nggak sembuh kita, betul nggak, Bu? Betul. Tapi kalau dipijat dengan lembut, penuh cinta kasih, efeknya jauh lebih banyak. Gitu. Saya kira seperti itu, Pak Putu. Ya, terima kasih Pak Dokter Ya, sudah berbagi pada siang hari ini. ya, Ini
tema yang selalu membuat saya menarik tentang Mm-mm. cinta dan menyembuhkan. Mm. Tapi mungkin kita tutup dan kita akan lanjutkan ke tema berikutnya tentang cinta-cinta yang lain. Ya, Ini benar-benar bicara tentang cinta itu sesuatu yang menarik. Sekian Pak ya, Dokter oke. ya. Terima Salam, kasih dokter Matur semua. Susumo. Ya, Rahayu. semoga bisa saling menyentuh cinta di rumah ya. Ya, terima kasih juga buat Ya. teman-teman yang lain. Sampai jumpa di acara berikutnya.